Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi yang baik ini. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari baru yang Tuhan beri. Biarlah sepanjang hari ini kami menjadi pelaku firman dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Urapan Allah atas kami semua, kami mendengar firman, mengerti, dan kami mampu melakukannya. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, tema firman Allah pada pagi hari ini adalah Yesus Imam Besar Agung kita. Mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Demikian firman Allah berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Firman Allah berkata bahwa kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ibadah yang dikerjakan oleh umat perjanjian lama, maka di dalam ibadah mereka dituntut korban binatang. Untuk mendapatkan korban darah binatang yang dipersembahkan kepada Allah untuk pengampunan dosa manusia. Untuk melaksanakan korban persembahan inilah, maka harus ada seorang imam yang bertugas menyelenggarakan upacara, dan tentu saja harus ada korban. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan persembahan korban darah binatang yang diminta ini tidak pernah berhenti. Sebab darah binatang itu tidak akan sanggup untuk membebaskan manusia dari dosa. Sehingga sepanjang hidup manusia, mereka harus mempersembahkan darah korban untuk pengampunan dosa. Dan itulah yang dikerjakan oleh imam ketika mengadakan ibadah bagi umat Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani 4 ayat 14 menunjuk kepada apa yang Yesus kerjakan berkaitan dengan ibadah yang dinaikkan kepada Allah, ibadah yang sudah disempurnakan. Ibadah yang memenuhi standar kebenaran Allah. Ibadah yang menyukakan hati Allah. Yesus, imam besar agung kita, dialah yang kemudian melakukan ibadah yang sejati itu bagi saudara dan saya. Yesus, imam besar agung, dia menjadi imam sekaligus menjadi sang korban. Mengapa dia disebut imam besar yang agung? Kenapa Ibrani 4 ayat 14 berkata dia imam besar agung? Karena dia mengambil fungsi sebagai imam sekaligus Yesuslah yang menjadi korban itu. Yang dipersembahkan kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban. Yesuslah korban yang luar biasa. Saudara sekalian, tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya. Tetapi Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Nah, itulah bagaimana Yesus disebut sebagai imam besar agung. Kita patut bersyukur karena Yesus memberi dirinya sendiri menjadi jalan keluar bagi saudara dan saya untuk penebusan segala dosa-dosa kita. Sebagai imam besar agung, maka Yesus sangat memahami keadaan saudara dan saya. Yesus imam besar agung inilah yang kemudian dijelaskan di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Berkata demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, imam besar ini, imam besar agung kita, Yesus, dia paham keadaan kita. Dia sangat mengerti keadaan saudara dan saya. Dikatakan bahwa dia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan imam besar yang melaksanakan tata ibadah di dalam perjanjian lama, yang kemudian melayani orang Israel yang membawa darah korban untuk pengampunan dosa. Yesus tidak seperti imam besar yang biasa, yang hanya tahu dan menunjuk dosa umat. Tetapi firman Allah berkata di sini, dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi ketika seorang ada di dalam keadaan, jatuh di dalam keadaan berdosa, dan orang ini dalam penyesalan yang sangat besar, dia mengerti, dia tahu keberadaannya, dia tahu kesalahannya. Maka Yesus pun tahu pergumulan yang ada di dalam orang itu. Dia tahu keinginan roh di dalam orang itu untuk berbuat baik. Tapi Yesus juga tahu bagaimana keinginan daging dalam orang itu berhasil membuat orang itu jatuh dan kalah dalam pergumulan imannya. Yesus tahu, saudara sekalian. Sebab firman Allah berkata, dia telah dicobai. Sama seperti kita, dia telah dicobai. Bentuk-bentuk percobaan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Yesus tahu, saudara sekalian. Itu sebabnya dia datang. Dia mau membangkitkan semangat kita. Dia mau memulihkan hidup kita. Dikatakan bahwa dia telah dicobai sama seperti kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dan dia datang bagi mereka yang dicobai, bahkan yang jatuh di dalam percobaan itu. Dia sangat paham keadaan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya Ibrani 14 ini berkata dalam ayat yang ke-16, mari dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara sekalian, apapun keadaan saudara, imam besar agung kita paham. Dia sangat mengerti. Dia mengasihi Anda. Dia mau menolong Anda dari keterpurukanmu. Dia mau mengangkat dan memulihkan hidup kita. Ada seorang wanita yang akan dirajam batu oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab dia kedapatan sedang berbuat dosa. Ketika mereka membawa dia kepada Yesus, tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak berdosa, silakan merajam perempuan ini. Satu persatu mereka pergi. Saudaraku, imam besar agung itu sedang menghubungkan wanita orang berdosa ini dengan pusat kasih karunia. Yesus menghubungkan wanita yang telah jatuh di dalam dosa, yang hanya menangis, menyadari kekotoran dirinya, menyesali kesalahannya, tapi tidak mampu berbuat apapun. Dan Yesus menghubungkan perempuan ini dengan pusat kasih karunia keselamatan melalui dirinya. Dia berkata, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Maka jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dia paham, dia sangat paham keadaan wanita ini.
Itulah imam besar agung yang saudara dan saya miliki. Hari-hari ini bagaimana keberadaan hidup kita? Saudara, kalau iblis berkata engkau sampah, maka Yesus berkata engkau berharga di mataku. Imam besar agung itu akan memulihkan hidup kita. Dia juga bertemu dengan seorang yang lain yang lumpuh dan kemudian menyembuhkan orang itu. Dan Yesus berkata kepada dia di dalam bait Allah, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dalam Yohanes 5 ayat 14 kita tahu kisah itu. Sama seperti perempuan yang kedapatan berbuat dosa tadi, Yesus berkata, pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Yesus kenal hidup mereka. Yesus tahu latar belakang mereka. Yesus tahu kelemahan-kelemahan mereka. Yesus tahu kegagalan mereka, saudara sekalian. Yesus tahu dosa-dosa kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Yesus pun tahu bagaimana mereka merindukan kebebasan itu. Imam besar yang ada di Israel tidak sanggup melepaskan orang Israel dari belenggu dosa ikatan kedagingan. Imam besar Israel hanya menunjuk dosa, tapi dia tidak sanggup untuk melepaskan orang Israel dari belenggu dosa. Imam besar Israel hanya menuntut orang Israel, kalian harus membawa darah binatang agar itu dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Hanya sebatas itu. Tapi imam besar agung Yesus yang kita punya, dia ambil alih segala sesuatu. Dia menjadi imam itu. Dan dia juga menjadi korban. Dia paham keadaan kita, saudara sekalian. Dia sangat paham. Dan Yesus imam besar itu selalu sanggup untuk mengampuni kita. Dia mempersembahkan satu korban persembahan untuk memenuhi tuntutan hukum Allah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu sudah final, sudah selesai. Saudaraku, dalam Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Allah berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara lihat dengan baik bagaimana imam besar Israel dikatakan dia juga harus mempersembahkan korban untuk pengampunan dosanya secara pribadi. Ketika dia sudah mempersembahkan korban untuk dirinya, baru dia layak mempersembahkan korban bagi umat Allah. Dan korban darah binatang dari korban itu yang kemudian akan menyucikan dosa orang Israel. Tetapi Yesus, imam besar agung kita, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dan dialah imam besar agung itu. Dia sanggup mengampuni kita. Saudara sekalian, dalam Ibrani 8 ayat 12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yesus memanggil kita untuk menerima pertolongannya. Imam besar agung itu sedang memanggil kita. Dia paham keadaan saudara. Dia sanggup mengampuni saudara dan saya. Bahkan dia sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saudara,
Dia mau melepaskan kita dari belenggu dosa. Dia mau melepaskan kita dari ikatan sakit penyakit. Dia imam besar agung yang sanggup melakukan semua itu bagi saudara dan saya. Dia sanggup melepaskan kita dari kekurangan, dari kemiskinan, dari kepapaan. Karena dia Allah yang kaya. Dia kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. Dia mau memberkati pekerjaan kita, rumah tangga keluarga kita. Tapi ingat saudara, semua itu diawali dari pemulihan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita sehat, maka Allah akan memberkati segala sesuatu yang berkaitan dengan jasmani kita. Amin. Hari yang baru ini, Imam Besar Agung siap untuk menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih buat berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu berkat terbesar adalah berkat rohani, yaitu keselamatan yang kami terima dari Engkau. Sebab apa gunanya seorang memiliki seisi dunia, tapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan keselamatan, terpisah dari Allah dan tidak mewarisi kerajaan sorga. Hidup yang sia-sia. Tapi kami sangat bersyukur bahwa Engkau imam besar agung kami, yang mengerti kelemahan-kelemahan kami, yang mengerti pergumulan kami Tuhan. Pada pagi yang baik ini hamba berdoa, kiranya kasih kemurahan Allah menjadi bagian seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan renungan pada pagi ini, bahkan yang sedang berdoa bersama. Tuhan, kami mau membangun kembali kehidupan kami di dalam Engkau. Karena Engkau yang mengampuni kami, memulihkan kami, bahkan melengkapi kami dengan firman, bahkan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, melengkapi kami dengan karunia-karunia rohani, sehingga hidup ini berdaya guna bagi kerajaan sorga. Terima kasih, terima kasih. Engkau sedang mengerjakan pemulihan bagi jemaat-Mu, menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua yang tidak lama lagi. Tolong setiap kami agar semua kami hidup dalam standar kebenaran kerajaan sorga. Tidak ada yang bermain-main lagi dengan dosa. Karena imam besar agung, yaitu Engkau sudah menyelesaikan semua masalah dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat dalam pekerjaan pendidikan, di dalam profesi mereka, rumah tangga, diberkati dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, maka Tuhan jamah. Engkau tabib yang ajaib. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati gembala, staf gembala, majelis, bahkan seluruh aktivis pelayan, seluruh jemaat, dari yang terkecil sampai yang tertua, ada di dalam kasih karunia Allah. Berkati Indonesia, provinsi, kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, TNI Polri, para medis, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Semua penuh dengan hikmat Allah. Berkati NKRI Bapak, pagari negara kami Tuhan. Kami berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus menjadi negara besar yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Hormat syukur hanya bagi Engkau. Kami akan beraktivitas bersama dengan Engkau di dalam penyertaan-Mu. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.